Asyamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul waton minal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pada malam ini hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari Siddiqiyah. Hari Siddiqiyah itu identik dengan hari Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Siddiqiyah itu dari kata siddiq, dan siddiq itu gelarnya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menerima gelar siddiq karena satu-satunya sahabat paling awal menerima kebenaran Isra Mi'raj. Oleh sebab itu hari Siddiqiyah itu identik dengan hari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarekat Siddiqiyah bahagian dari ilmu tasawuf. Saya ulangi, tarekat Siddiqiyah itu bagian dari ilmu tasawuf. Oleh sebab itu, pada malam ini keterangan Mi'raj Nabi memakai versi tasawuf, tidak seperti biasa yang diterangkan oleh penceramah Isra Mi'raj. Saya ulang lagi, pada malam ini saya akan menerangkan Isra Mi'raj tetapi versi tasawuf, bukan versi ilmu fikih atau ilmu kalam. Harap dimaklumi. Di dalam Al-Quran surat Ahzab ada ayat yang menerangkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira.
Rasul itu contoh, uswatun hasanah, contoh yang baik. Siapa yang dicontohi itu? Di dalam ayat tersebut diterangkan yang diberi contoh baik itu liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Orang yang mengharapkan rahmat khusus, rahmat Allah yang khusus dari dunia sampai akhirat. Ini satu yang diberi contoh. Yang nomor dua yang diberi contoh itu wa dzakarallaha katsira. Zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Jadi orang yang harapkan rahmat khusus di dunia dan di akhirat. Dan dua, orang yang zikir sebanyak-banyaknya. Rahmat Allah itu ada dua macam. Rahmat Allah yang umum, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu rahmat umum. Dan rahmat yang khusus diterangkan dalam surat Al-Imran, yahtassu bi rahmatihi mayasa. Yahtassu akan dikhususkan birahmatihi dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Jadi ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Dan yang diberi contoh oleh kehidupan Rasul itu pertama orang yang mengharapkan rahmat khusus, bukan rahmat umum. Nomor dua, wa dzakarallaha katsira. Dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya zikir? Yang dimaksud bukan nyebut namanya Allah sampai ribuan, 12.000, bukan itu. Yang dimaksud zakarullah katsir. Yang dimaksud itu zakarullah katsir itu orang yang cinta kepada Allah. Begitu keterangan hadis Nabi. Bukan satu majelis sampai zikir nyebut Allah atau la ilaha sampai ribet. Bukan itu yang dimaksud. Cinta kepada Allah. Sebab orang itu kalau cinta kepada sesuatu pasti eling terus. Tak pernah. Akan tidur ingat. Bangun tidur ingat. Waktu susah ingat, waktu gembira ingat, waktu kena fitnah ingat terus. Jadi ingatnya itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Jadi zakarallah katsira itu orang yang hubbillah, cinta kepada Allah. Dan contohnya Rasulullah
uswatun hasanah. Dan yang diberi contoh dua orang itu. Isra Mi'raj termasuk contoh. Bagaimanapun diberi keterangan Isra Mi'raj setiap bulan. Tapi kalau tidak ikut mencontoh, karo nabinya Isra Mi'raj, umatnya harus ikut Isra Mi'raj. Karena yang diberi contoh itu umatnya. Mengapa diberi contoh? Karena supaya dicontoh. Sampai pun hati Mi'raj. Ya? Dereng dah. Oh, gak nyontoh. Setiap penceramah itu sering kita uswatun hasanah, uswatun hasanah, contoh baik. Ini contoh mengenai apa? Oleh sebab itu di sini akan saya sampaikan contoh Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 610 Masehi, Rasulullah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alamin. Diangkat menjadi contoh uswatun hasanah. Tersebut di dalam Al-Quran surat Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku ngutus kepadamu Muhammad melainkan untuk rahmatan lil alamin. Alamin jamaknya kalimat alam. Kalau satu disebut alam, kalau jamak disebut alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat lil alamin. Alam apa yang dimaksud alamin jamak itu? Ini diterangkan sendiri dalam Al-Quran surat Furqan ayat nomor 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Lil alamina nadhira. Itu yang menerangkan rahmatan lil alamin. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Furqan. Furqan itu kitab Quran. Ala abdi atas hambanya. Liyakuna supaya lil alamina nadhira, supaya alam manusia itu bisa menerima peringatan. Kan alam banyak. Ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hayawan, ada alam benda batu. Apakah bisa batu menerima nadhira? Apakah bisa gudel itu menerima nadhira? Tidak bisa. Yang bisa menerima nadhira itu alamin manusia. Mengapa manusia dikatakan alamin?
Karena pada tubuh manusia itu ikhtisar dari seluruh alam ini diringkes di dalam diri manusia. Jadi manusia itu ikhtisarnya seluruh alam ada pada manusia. Maka manusia disebut lil alamin nadhiron. Jadi Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran sendiri. Jadi tahun 610 Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alam. Surat pengangkatannya sebagai Rasul rahmatan lil alamin, surat nomor 196. Nomornya surat pengangkatan 196. Satu, karena turunnya paling awal. 96 menurut tertib surat. Judulnya surat pengangkatan surat Alaq. Jadi surat Alaq itu turun paling awal. Tidak ada yang mendahului. Maka nomornya nomor turun 1. Tetapi di dalam Al-Quran diberi nomor 96. Apa rahasianya itu? Jadi nomor itu juga dari wahyu ilahi. Bukan dari Muhammad, bukan dari para sahabat. Itu nomor kode rahasia. Satu 96. Kalau 19 dikalikan 6 jumlahnya 114. Jumlah surat seluruh Al-Quran itu hanya 114. Jadi 19 kali 6. 196. Kalau 1 dengan 9, 10. 1 dengan 6, 7. 10 dengan 7, 17. Turunnya itu di tanggal 17 Ramadan. Ramadan bulan 9. Ramadan bulan 9. Di angka-angka tersebut kalau dicari jumlahnya surat Al-Quran, jumlahnya kitab suci Al-Quran itu semuanya ketemu. Sampai jumlahnya ayat Al-Quran berapa ribu, ketemu semua di situ. Jadi hanya 5 ayat bunyinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 2, khalaqal insana min alaq. Ayat 3, Iqra wa rabbukal akram. Ayat 4, alladzi 'allama bil qalam. 5, allamal insana ma lam ya'lam. Hanya itu.
tapi itu mencakup seluruh rahasia jagat dalam 5 ayat. Cari sendiri dalam Al-Quran nanti, nomor berapa surat Alaq? 96. Dicari turunnya nomor berapa? Nomor 1. Namanya apa 5 ayat itu? Namanya Al-Alaq. Mengapa dinamakan Al-Alaq? Karena diambilkan dari ayat nomor 2. Khalaqal insana min alaq. Makanya dinamakan surat Alaq, bukan surat Iqra. Apa alaq itu artinya? Alaq itu darah beku. Darah beku yang menjijikkan. Alaq. Darah yang paling rendah, beku. Kalau melihat jijik. Jadi itu namanya surat itu jijik. Surat darah beku. Tapi dari darah yang beku itu, dari benda yang paling rendah itu, dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk tertinggi, tidak ada bandingannya, yaitu manusia. Khalaqal insana. Manusia itu martabatnya makhluk tertinggi, melebihi malaikat. Makanya diturunkan surat itu di bulan Ramadan. Ramadan bulan 9. 9 itu angka tertinggi. Angka puncak. Tidak ada angka di atas 9. Kalau 10 kembali 1. 11 kembali 2. 12 kembali 3. Jadi manusia itu makhluk yang tertinggi. Tidak ada bandingannya. Sampai alam semesta untuk manusia. Neraka untuk manusia. Surga untuk manusia. Matahari untuk manusia. Bulan untuk manusia. Udara untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Karena tingginya. Jadi jauh sebelum manusia datang di dunia ini, di sini sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala selengkap-lengkapnya untuk menghormati kedatangan manusia. Karena manusia ini disebut tamu. Kunu fid dunya adyafan hadis. Hendaklah kamu itu di dunia sebagai tamu-tamu. Tamu agung. Jadi dari benda yang paling rendah dimi'rajkan sampai menjadi manusia. Berliannya alam semesta. Berlian hidup, berlian berpikir. Maka disebut khalaqa, telah menjadikan insan manusia min dari alat darah yang beku.
darah yang jadi dari darah yang beku sampai makhluk tingkat tertinggi itu namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik yang memakai tingkatan itu namanya Mi'raj. Jamaknya ma'arij, minallahi zil ma'arij. Berapa tingkat? Dari yang rendah sampai manusia 8 tingkat sampai 9 tingkat. Yang menerangkan juga Al-Quran sendiri, surat Mukminun ayat nomor 12 sampai nomor 14. Pertama di surat itu, nanti supaya dibaca sendiri. Pertama, tingkatan paling rendah, tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tin itu tanah campur air. Kemudian dari tin ini dimi'rajkan oleh Allah menjadi sulalah. Mi'raj yang kedua, berangkat dari tin sulalah menjadi sulalah. Sulalah itu intisari yang terkandung di dalam tanah dan air. Itu sulalah, sari padi. Kemudian sulalah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi nutfah, air suci. Nutfah. Waja'alna sampai terus. Nutfah bertempat di kororin, makin tempat yang kuat. Kemudian nutfah air suci ditingkatkan, dimi'rajkan lagi menjadi alaqah. Alaqah itu darah beku. Dari air suci, air manis sperma menjadi darah yang beku. Alaqah. Kemudian alaqah itu dimi'rajkan lagi menjadi mudghah, sepotong daging. Mudghah dimi'rajkan lagi sampai menjadi idhoma, tulang. Tulang dimi'rajkan lagi sampai disebut kasaunal idhoma lahma. Tulang dibungkus daging. Dari tulang dibungkus daging dimi'rajkan lagi. Summa angsanau khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Sudah lengkap roh dan jasmani, ditingkatkan lagi. Tabarakallah ahsanul khaliqin, yaitu manusia yang lengkap dengan panca inderanya. Bagaimana? Itu namanya mi'raj.
Dari tin menjadi sulala. Mi'raj dari tin dimi'rajkan ke sulala. Sulala dimi'rajkan lagi lebih tinggi lagi menjadi nutfah. Nutfah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi alaqah. Alaqah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi mudghah. Mudghah dimi'rajkan lagi terus sampai tingkat 9 jadi manusia. Dari benda yang paling menjijikkan sampai menjadi penguasa alam semesta ini. Bandingannya Tuhan sampai disebut khalifatun fil ard. Apa kita tidak bangga? Kita tidak merasa kalau kita ini dimi'rajkan. Kenapa tidak merasa? Kesadaran kita rendah. Dituntun, diberi contoh oleh Rasulullah. Jadi bagi orang tasawuf kebanggaan paling dibanggakan itu menjadi makhluk manusia. Nah, dari kebanggaan naik kepada kecintaan, cinta kepada yang menciptakan, cinta kepada yang memi'rajkan. Ibarat orang tani senang melihat tanamannya itu baik, subur. Cinta itu harus ditingkatin lagi. Dari cinta kepada tanaman padi yang baik, naik mi'raj kepada cinta kepada yang menciptakan padi. Kalau kita cinta kepada anak, harus kita tingkatin lagi cinta kita. Kita mi'rajkan cinta kepada yang menciptakan anak. Kalau kita cinta kepada istri, tingkatkan lagi kepada cinta yang membuat seorang istri. Kalau kita cinta kepada tanah air, tingkatkan lagi sampai cinta kepada zat yang menciptakan tanah air. Itulah sebabnya orang yang ingin masuk tarekat siddiqiyah wajib cinta tanah airnya. Orang Indonesia masuk tarekat wajib cinta tanah air Indonesia. Orang Malaysia masuk tarekat wajib cinta kepada tanah air Malaysia. Orang Kanada ada yang masuk siddiqiyah, tapi harus cinta kepada tanah air Kanada. Mengapa harus cinta kepada tanah air? Karena tanah air, segala tanah air ini bukan ciptaan, bukan warisan kakek buyut kita. Ini anugerah. Tanah air itu anugerah dari Allah Ta'ala. Realisasi perwujudan dari cinta kasih Allah kepada kita. Jadi tanah air kita, tiap-tiap tanah air ini, itu perwujudan pangejowantaan. Fakta bicara kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada tanah air, cinta kita bertemu dengan cinta Allah.
Karena tanah air itu perwujudan dari cinta Allah kepada kita, kemudian kita cinta kepada tanah air. Maka cinta kita ketemu dengan cinta Allah. Kalau sudah ketemu dengan cinta Allah, naik cinta kita kepada Allah. Hubbillah. Kalau sudah hubbillah, itulah puncak keimanan, derajat keimanan, puncaknya di hubbillah, di atasnya sudah tidak ada. Itu namanya mi'raj cinta. Kalau cinta kita sudah ketemu dengan cinta Allah, itu namanya diistilahkan manunggalnya kawula dengan Gusti. Cinta kawula manunggal dengan cinta Gusti. Makanya hadisnya bunyinya hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Hadis itu di dalam kitab hadis Durarul Muntasirah, artinya berlian yang tertabur. Durar berlian, muntasirah tertabur. Hubbul waton minal iman. Mengapa didahului kata-kata hubbu? Iman di belakang. Hubbul waton minal iman. Kalau tidak ada hubbu, bahaya. Makanya saya membuat organisasi persaudaraan cinta tanah air itu. Kata saudara, persaudaraan, saya tambah kata cinta, persaudaraan cinta. Kalau tidak ada cinta, bisa perang saudara. Ini dunia membuktikan. Perang saudara sesuku, perang saudara sebangsa, perang saudara seagama. Karena cintanya tidak ada. Bagaimana dalam Islam? Sunni dengan Syiah, berapa korbannya? Perang saudara.